Komunikasi dan Informatika. Bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang sudah dilaksanakan mulai bulan Mei 2021 dan akan terus berlangsung hingga Desember tahun ini. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Jakarta Utara, untuk mengikuti webinar tersebut. Caranya mudah, cukup buka gawai Anda dan kunjungi event.literasidigital.id. Saya berharap setelah mengikuti webinar tersebut, warga Jakarta Utara akan memiliki kecakapan digital yang lebih baik, sehingga dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut membangun Jakarta Utara yang kita sayangi bersama. Makin Cakap Digital, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai sesi siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dulu begitu ya, agar insya Allah nanti akan berjalan lancar. Baik, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Iya, semangat semuanya siang hari ini ya. Saya berterima kasih sekali dan berikan apresiasi kepada ibu, bapak, teman-teman, adik-adik semua yang menyalakan kameranya. Luar biasa tentunya, kita belajar sama-sama, seru-seruan sama-sama. Nanti kita akan mendapatkan ilmu tentunya ya. Nanti jangan lupa diaplikasikan ya, dilakukan di kehidupan sehari. Ini saya lihat ada teman-teman dari SMP, ada SMK, ada Bapak Ibu guru, luar biasa. Selamat siang semuanya. Nanti akan hadir 4 narasumber yang luar biasa. Akan hadir Bapak Yuda Wirawanda dan juga akan hadir Kak Puji F. Susanti. Akan hadir pula Bapak Ahmad Uzair dan juga akan hadir Ibu Mariam Fitriati. Wow, luar biasa ya. Dan tentu saja nanti akan hadir KOL kita atau Key Opinion Leader kita, Kak Sheila Siregar. Tapi sabar dulu, kita belajar dulu ya adik-adik, teman-teman, semuanya Bapak dan juga Ibu, bagaimana hari ini kita bisa tahu nih caranya, triknya, tipsnya untuk bisa dampingi anak-anak kita, buah hati kita, siswa-siswi kita belajar di era pandemi. Baik, marilah kita mulai sesi siang hari ini. Marilah kita undang beliau langsung saja untuk pemateri pertama begitu ya. Safira informasikan untuk pemateri atau pemaparan waktunya 20 menit, di 5 menit terakhir nanti Safira akan mohon izin untuk mengingatkan. Baik, yang pertama beliau adalah Bapak Yuda Wirawanda SIKOM MA. Beliau ini selaku staf pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga tergabung dalam jaringan ya, jaringan literasi digital atau jaringan penggiat literasi digital. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Safira. Sehat ya Pak Yuda ya? Sehat-sehat. Sehat, apalagi untuk teman-teman di Jakarta Utara, ini semuanya semangat begitu ya. Siang hari ini walaupun jam-jam yang sangat ranjau gitu ya, siap-siap tapi jangan ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan sih semuanya on cam sampai di akhir acara sesi nanti. Baik, Pak Yuda, Safira mohon izin nanti akan mengingatkan di sisa waktu 5 menit terakhir Pak Yuda ya. Oke, siap. Baik, silakan. Untuk materi dari panitia mungkin boleh bantu untuk share screen atau dari saya ini. Oke, teman-teman boleh dibantu atau dari Pak Yuda sendiri share screen-nya. Oke. Sudah terlihat ya? Iya, jelas Bapak. Boleh mohon di full screen saja Bapak? Oke. Ya, Saya sapa dulu ya. terima Di sini kasih, ada Bapak. Bapak Ibu guru ya, ada juga kemudian teman-teman
dari SMA dan SMK mungkin di Jakarta Utara. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yuda dari Surakarta ya, agak jauh juga dari Jawa Tengah. Nggak apa-apa, dengan adanya digital ya, teknologi digital kita bisa bertemu, bisa ngobrol-ngobrol di sini terkait dengan literasi ya, tips mendampingi anak belajar di era pandemi. Oke, di sini saya mewakili penulis dari modul ya, modul literasi digital di bagian kecakapan bermedia digital. Di sini mungkin teman-teman menganggap kalau literasi itu sesuatu yang seperti apa ya, padahal mungkin kita sudah memilikinya ya selama ini, karena literasi sendiri bukanlah sesuatu yang susah-susah amat ya, dan di sini kecakapan literasi ini memiliki beberapa tingkatan. Literasi seringkali ada hal yang kemudian sudah kita miliki, ada beberapa hal yang sebenarnya sudah kita kuasai ya. Misalnya di sini dari Japelidi ada 10 kompetensi ya dari literasi digital, mulai dari mengakses. Di sini saya rasa Bapak Ibu dan kemudian teman-teman semua memiliki skill tersebut ya untuk mengakses perangkat digital sehingga bisa kemudian kita join di Zoom siang hari ini. Terus kemudian kompetensi selanjutnya adalah memahami, kemudian juga menyeleksi, mendistribusikan, memproduksikan, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, berpartisipasi, dan juga kolaborasi. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, saya berkreasi sendiri, kemudian membagi literasi digital ini ke dalam 4 area kompetensi, yaitu keahlian digital atau digital skills, terus kemudian ada budaya digital, kemudian ada etika digital, dan keamanan digital. Dari saya sendiri nanti kita akan membahas mengenai kecakapan digital, digital skills yang berkaitan dengan bagaimana kita mendampingi anak terutama di era pandemi ini ya, terkait dengan bagaimana anak tersebut bisa kemudian memaksimalkan cara belajar mereka. Untuk yang lainnya nanti bisa diobrolkan dengan pembicara-pembicara selanjutnya. Pertama mungkin perlu kemudian kita tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa pemahaman dasar mengenai literasi digital itu sangatlah penting ya, karena tanpa adanya pemahaman dasar ini bisa saja kemudian kita menyalahgunakan teknologi atau kemudian tidak memperoleh manfaat yang maksimal dari dunia digital ini. Jadi akan kemudian kita memiliki kemampuan mengakses dan kita akan menjumpai banyak informasi dan situs atau laman di internet yang sebenarnya positif dan mendukung pembelajaran anak ya. Tapi di sisi lain, saking banyaknya informasi ini, maka bisa juga kemudian kita tanpa sengaja kemudian memperoleh informasi-informasi negatif. Anak-anak juga kemudian bisa saja menerima atau terpapar informasi-informasi negatif sehingga tidak mendukung perkembangan dan pembelajaran anak. Karena dunia digital sendiri seperti kita tahu jumlah penggunanya sangat banyak ya. Di Indonesia sendiri ada ratusan juta pengguna internet, dan masing-masing pengguna internet ini tentu memiliki tujuan, memiliki kemudian kebutuhan, dan kemudian memiliki niatan yang berbeda ya antara satu dan lainnya. Jadi tidak semua orang yang kita jumpai di internet itu orang-orang yang baik, sehingga kita perlu pemahaman dasar mengenai keahlian digital ini agar kemudian kita tidak menerima dampak negatif atau kemudian kita tidak kemudian menjadi korban ya untuk kejahatan-kejahatan cyber dan bisa memaksimalkan penggunaan ruang digital ini. Kemudian selain pengguna yang banyak tersebut, kita juga sudah mengetahui bahwa pengguna internet juga memiliki ragam usia ya. Ada kemudian dari berbagai macam usia yang kemudian mampu mengakses internet, mulai dari yang umur mungkin generasi baby boomers ya, atau kemudian ada generasi X, kemudian ada milenial ya, kemudian mungkin teman-teman di sini banyak yang berasal dari generasi Z ya.
Yang kemudian ketika teman-teman dari kecil sudah terbiasa dengan internet. Tentu dengan perbedaan generasi tersebut, maka cara menggunakan internet dan kemudian cara memaksimalkan internet juga berbeda-beda. Sehingga di sini perlu kemudian keahlian mendasar juga mengenai dunia digital, baik dari orang tua ataupun dari pendidik dan juga dari anak itu sendiri. Jangan sampai kemudian orang tua dan pendidik itu kemudian pemahaman dasar keahlian digitalnya itu ketinggalan ya dibandingkan dengan anak-anak. Kalau mungkin anak-anak sudah usia dini bisa kemudian menginstal aplikasi di smartphone misalnya ya. Jadi orang tua dan kemudian pendidik jangan kemudian kalah dengan hal tersebut mengenai penggunaan gadget ya di ruang digital. Kemudian mengenai persebaran pengguna internet juga ini menjadi faktor yang kemudian mengarahkan kita bahwa kita perlu memahami dasar keahlian-keahlian digital ya, karena dengan persebaran yang ada di dunia ini yang bisa tidak merata ya mengenai akses teknologi internet, maka penguasaan dan pemahaman dan tentu saja pemaksimalan teknologi internet ini berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Kemudian faktor lain yang kemudian membuat kita perlu memahami dunia digital ini dengan lebih mendalam, tentu dimulai dengan pemahaman dasar adalah kondisi pandemi ya, yang membutuhkan perhatian lebih dari kita, baik dari orang tua, pendidik maupun pelajar ya, karena dengan adanya kemudian pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring itu sangat menuntut perubahan ya perilaku dari pelajar, dari pendidik dan juga orang tua untuk kemudian bisa memaksimalkan pembelajaran dan memaksimalkan ilmu yang diserap sehingga bisa bermanfaat. Internet ini sangat mendukung hal tersebut, tapi di sisi lain bisa kemudian malah membuat kita terlena ya, sehingga internet tidak lagi bermanfaat, malah mungkin merugikan. Jadi ada beberapa faktor yang kemudian menjadi alasan kenapa kemudian baik orang tua maupun pendidik maupun orang-orang dewasa di sekitar anak-anak itu perlu dan penting untuk mendampingi anak ketika menggunakan internet. Karena kelompok usia tertentu dari anak-anak mulai dari balita hingga remaja masih dalam tahap perkembangan fisik maupun mental, sehingga tetap diperlukan, tetap dibutuhkan bimbingan khusus dari orang tua, bimbingan khusus dari orang-orang dewasa di sekitar mereka untuk mendampingi perilaku mereka ketika berinternet ya. Karena tidak semua hal-hal yang dijumpai oleh anak-anak, dijumpai oleh remaja-remaja di internet itu merupakan hal-hal yang positif. Bisa saja kemudian terpapar oleh hal-hal negatif atau bahkan menjadi korban kejahatan ruang cyber. Tentu hal tersebut tidak ingin kita alami ya, tidak ingin kemudian itu dialami oleh kita semua. Kemudian juga mengenai pembelajaran, ada pola kebiasaan baru untuk belajar dari rumah secara daring selama pandemi ini, dan ini membentuk perilaku penggunaan internet. Kalau sebelum era pandemi, mungkin anak-anak atau remaja ketika pagi hari itu kemudian bersiap-siap ke sekolah dan kemudian menghabiskan waktu sampai siang atau sore di sekolah. Tetapi ketika ada pandemi, maka sistem belajarnya agak berubah